everyone, let me introducing myself first. My name is Gernia Destirianes. You can call me Gernia, and my NPM is 2441114. Jadi di sini saya akan membahas tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat untuk menganalisis yang membandingkan elemen keuangan untuk memberikan gambaran kesehatan, bisnis atau keuangan pribadi tanpa angka spesifik. Kita fokus pada konsep dasar jenis-jenis rasio dan cara menggunakannya. Bayangkan sebuah rasio sebagai lensa yang membantu Anda melihat kekuatan dan kelemahan keuangan. Mari kita lihat dari dasar dan jelajahi lanjut, termasuk tips dan praktik kesalahan umum. Yang pertama ada rasio solvabilitas yang menilai kemampuan jangka panjang untuk membayar hutang. Ini seperti memeriksa fondasi bangunan, apakah struktur utuh bergantung pada dukungan luar. Rasio ini membandingkan mandiri entitas tersebut. Jika rasio ini rendah, itu menandakan stabilitas. Artinya, bisnis bisa bertahan dari krisis ekonomi, juga bergantung pada kreator. Jika tinggi, resiko lebih besar, seperti rumah yang goyang saat gempa. Dalam keuangan pribadi, rasio ini membantu menilai apakah utang, kartu kredit, atau hipotek terlalu besar. Dan untuk mengevaluasi keputusan investasi besar, seperti membeli properti dan pastikan rasio tetap seimbang agar tidak terlalu berisiko. Kedua, ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi dalam menghasilkan keuntungan. Ini seperti memeriksa mesin produksi yang menghasilkan output yang layak dari inputnya. Rasio ini membandingkan laba dengan penjualan aset, menunjukkan seberapa baik bisnis mengubah operasi menjadi hal positif. Jika rasio ini kuat, itu berarti strategi penjualan dan penghematan biaya berhasil. Jika lemah, mungkin perlu perbaikan, seperti mengurangi biaya yang tidak perlu. Contohnya, seperti bayangkan toko online rasio profitabilitas yang baik. Berarti, setiap penjualan online menghasilkan laba yang signifikan. Dalam keuangan pribadi, rasio ini diterapkan pada investasi, seperti memeriksa apakah portofolio saham memberikan pengembalian yang memadai. Ingat, profitabilitas bukan yang tentang jumlah, tapi juga konsentrasi. Lalu, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas pada efisiensi penggunaan aset ini seperti memeriksa cepat roda bisnis yang berputar. Rasio ini membandingkan penjualan aset seperti persediaan atau piutang, yang menunjukkan seberapa efektif sumber daya digunakan. Jika rasio ini tinggi, artinya bisnis bisa efisien, seperti persediaan yang cepat dan terjual atau piutang yang segera dibayar. Jika rendah, mungkin ada masalah, seperti stok menumpuk atau pelanggan lambat membayar. Contoh hipotesis, di sebuah pabrik, rasio aktivitas yang baik berarti mesin atau bahan baku yang digunakan optimal untuk diproduksi. Kita bisa menggunakan rasio ini untuk mengidentifikasikan bottleneck seperti persediaan yang berlebihan dan optimalkan operasi untuk meningkatkan produktivitas. Lalu, ada rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang lebih relevan untuk bisnis atau publik atau investor. Rasio ini membandingkan nilai pasar dengan aspek keuangan yang internal, seperti harga saham dengan laba per saham. Ini membantu menilai apakah bisnis dinilai terlalu tinggi atau rendah oleh pasar. Jika rasio ini menunjukkan nilai yang wajar, itu bisa menarik investor. Tetapi dalam konteks pribadi, jika rasio ini mirip dengan membandingkan harga rumah dengan pendapatan miliknya, rasio pasar memberikan wawasan tentang ekspektasi masa depan. Tapi perlu diingat, ini bisa merubah cepat berdasarkan sentimen pasar. Lalu, ada tips untuk menggunakan rasio. Kita bisa menggunakan rasio secara kombinasi, bukan satu saja. Akan tetapi, membandingkan rasio dengan industri serupa konteks biasanya terjadi kesalahan umum, seperti kita bisa mengandalkan rasio tanpa mempertimbangkan faktor eksternal, seperti inflasi atau perubahan regulasi. Untuk mengabaikan tren waktu, selalu perbarui data dan gunakan rasio yang bisa diterapkan pada anggaran bulanan untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan.
Jadi, kesimpulannya, rasio adalah perbandingkan dua kuantitas yang menunjukkan proporsi atau hubungan antar besaran yang berfungsi sebagai alat ukur fundamental dalam matematika, keuangan, dan analisis data untuk memahami kondisi, kinerja, serta membuat keputusan yang lebih baik. Baik itu membandingkan jumlah pria dan wanita, resep makanan, hingga kesehatan finansial. Melalui analisis rasio likuiditas, probabilitas, dan solvabilitas. Rasio ini membantu menyederhanakan angka yang kompleks menjadi bentuk yang mudah dipahami untuk menunjukkan beberapa kali satu nilai berisi nilai lain, serta menjadi instrumen penting untuk menilai efisiensi atau kesehatan suatu entitas. So that's all for me for the material. Thank you.